Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etam manggala mutamanti. Bapak Ibu, saudara sekalian, seperti biasa di minggu pagi Bapak Ibu hadir ke wihara untuk menjalankan kewajiban sebagai umat Buddha, mengikuti kegiatan puja bakti, memberikan penghormatan kepada Tiratana dengan melantunkan parita, sutta ataupun gata, memuji keagungan Buddha Dhamma Sangha. Menambah kebajikan adalah kewajiban bagi kita, karena dalam hidup kita selalu berharap untuk bahagia. Dan di dalam Dhamma, kebahagiaan itu bukan dari meminta, bukan dari memohon kepada satu sosok di luar diri kita. Tapi di dalam Dhamma kita diajarkan bahwa kebahagiaan itu adalah hasil, buah, pahala dari perbuatan baik yang kita lakukan. Maka dari itu, bila mana kita ingin bahagia, teruslah melakukan perbuatan baik, teruslah mengulang kembali perbuatan baik yang telah dilakukan. Bapak Ibu saudara sekalian, guru adalah profesi yang sudah amat sangat lama, sudah amat sangat tua. Kalau kita membuka kitab-kitab kuno India, di Ramayana, di Mahabharata, sudah ada figur-figur guru yang ditampilkan sebagai sosok yang membimbing tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam kitab kuno ini. Di Ramayana kita bisa mengetahui ada guru yang mengajar Rama dan Laksmana. Di Mahabharata kita bisa mengetahui ada guru yang mengajar Pandawa dan Kurawa. Sosok yang dimunculkan di dalam Mahabharata sebagai guru adalah Begawan Drona. Di zaman Sang Buddha, Bapak Ibu sekalian, ketika beliau masih menjadi pangeran di istana, beliau memiliki seorang guru yang memberikan bimbingan kepada Pangeran Siddhartha. Siapa gurunya? Hah? Itu mah guru setelah jadi pertapa. Kalau guru di istana, Pangeran Siddhartha itu ketika masih tinggal di istana punya guru. Siapa gurunya? Hah? Bukan. Saya ceramah di depan umat Buddha, bukan ini ya? Ya, riwayat hidup Sang Buddha aja nggak tahu ini. Gurunya adalah Wasumita. Itu guru Pangeran Siddhartha ketika beliau di istana. Dan pada masa lalu Bapak Ibu sekalian,
guru-guru tersebut bukan cuma mengajar baca dan tulis, tapi juga mengajar kedisiplinan serta ketangkasan. Ya, dalam hal apa? Main pedang, menggunakan panah, naik kuda, menggunakan tombak, dan ketangkasan-ketangkasan lainnya. Di masa modern sekarang, pendidikan itu memiliki jenjang. Mulai dari tahap yang paling dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Dan guru-guru pengajarnya pun harus memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan peserta didiknya. Ya kan? Bapak Ibu punya anak, kalau umur 3-4 tahun, Bapak Ibu masukin di playgroup. Gurunya tuh khusus, ada guru strata 1 untuk pendidikan playgroup. Ya kan? Nanti naik umur 5, umur 6, taman kanak-kanak, ada guru khusus pendidikan keguruan tingkat taman kanak-kanak. Begitu SD, ada guru yang khusus pendidikannya guru sekolah dasar. Naik lagi ke SMP, naik lagi ke SMA, naik lagi ke tingkat universitas. Berjenjang. Yang salut itu guru SD ya. Wali kelas kita itu seorang diri, mengajar banyak mata pelajaran. Paling kalau beda pendidikan agama doang. Ya kan? Di SD itu. Ya, yang lain-lain kadang dia pegang sendirian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang, orang-orang itu mendidik bukan cuma manusia. Tapi ada juga beberapa guru, beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk mendidik makhluk bukan manusia. Jangan langsung berpikir demit. Ya, kan ada mereka-mereka yang punya kemampuan mendidik binatang, mendidik hewan. Makanya ya, karena memiliki kemampuan seperti itu, mereka itu juga disebut guru, tapi dalam bahasa sehari-hari lebih populer disebut pawang. Ada pawang gajah, ada pawang ular, ya, ada pawang anjing, ada pawang kucing, ada. Ada juga pawang kuda. Yang lagi heboh dari bulan Maret sampai sekarang itu pawang hujan. Ya kan? Sekarang kan lagi heboh lagi nih. Ya kan? Sama pesulap merah. Nyimaklah, masa Bapak Ibu nggak nyimak ya? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di zaman Sang Buddha itu ada seorang pawang kuda bernama Kesi. Ingat, saya sudah sering menyampaikan, judul suta itu bisa kita ambil dari 3 hal. 1, nama orang yang ada pada suta tersebut. Nah, contoh kasus, kita pagi ini membahas 2 suta dari Anguttara Nikaya kelompok 4, Kesi Sutta dan Ugatittanyu Sutta. Ya, Kesi itu nama orang, nama
pawang kuda. Jadi judul suta bisa diambil dari nama orang yang ada pada suta tersebut. Contoh lain, Sigalowada Suta. Sigala itu nama seorang pemuda yang hidup di kota Rajagaha. Kalau di kitab sucinya, aslinya itu judulnya Sigalaka Suta. Itu ada pada kitab suci Digha Nikaya. Ya, ini sebagai contoh. Satu, judul suta bisa diambil dari nama orang yang ada pada suta tersebut. Dua, judul suta bisa diambil dari nama tempat di mana suta itu dibabarkan. Di Majjhima Nikaya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa suta yang judul sutanya itu diambil dari nama tempat di mana suta itu dibabarkan. Ada yang namanya judul suta Gosinggasala Suta. Ada Cula Gosinggasala Suta, ada Maha Gosinggasala Suta. Nah, Gosingga itu apa? Nama tempat, nama hutan. Hutan pohon sala. Ya, Cula Gosinggasala Suta. Khotbah kecil, khotbah pendek, ya, di hutan Sala Gosingga. Maha Gosinggasala Suta. Khotbah besar, khotbah panjang di hutan Sala Gosingga. Ya, ini sebagai contoh. Judul suta bisa diambil dari nama tempat di mana suta itu dibabarkan. Nah, yang ketiga, judul suta bisa diambil dari isi yang ada pada suta tersebut. Tadi baca apa? Manggala atau Karania? Manggala Suta. Nah, itu isinya apa? Manggala. Nah, ini dijadikan judul suta. Karania Meta Suta, ya kan? Isinya apa? Khotbah tentang cinta kasih yang harus dikembangkan. Ini jadi judul suta. Ya, dari tiga hal ini judul suta itu diambil. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada Kesi Suta. Kesi ini seorang pawang kuda. Sehari-hari tugas dia adalah menjinakkan kuda-kuda liar yang ditangkap dari hutan. Setelah dijinakkan, setelah dididik, setelah didisiplinkan, kuda itu digunakan sebagai alat bantu manusia. Ya, ingat zaman dulu belum ada Innova, belum ada Fortuner, belum ada Pajero, ya, belum ada Alphard. Kemana-mana manusia tuh jalan kaki. Kalaupun punya kendaraan, kendaraannya gajah atau kuda. Ya, makanya di zaman dulu tuh kelompok pawang gajah, kelompok pawang kuda tuh banyak. Ya, kenapa? Karena mereka punya tugas menjadikan kuda liar menjadi jinak, lalu digunakan sebagai alat transportasi. Bapak Ibu sekalian, satu kesempatan Kesi ini datang menjumpai Sang Buddha. Sebagaimana layaknya umat awam bertemu dengan pertapa, Kesi ini memberi salam, memberi hormat kepada Sang Buddha. Lalu duduk di satu sisi. Sang Buddha mulai membuka percakapan. Kesi, kamu adalah pawang kuda. Sehari-hari tugasmu menjinakkan kuda agar kuda bisa digunakan menjadi sarana transportasi manusia. Kesi, bagaimana cara kalian menjinakkan kuda-kuda? Bagaimana cara kalian mendisiplinkan kuda-kuda
agar kuda yang liar itu menjadi jinak dan bisa membantu manusia. Bapak Ibu sekalian, ditanya demikian, Casey pun kemudian memberikan jawaban. Guru Gotama, kami memiliki beberapa cara untuk menjinakkan kuda-kuda liar. 1, dengan cara yang lembut. 2, dengan cara yang keras. 3, dengan cara lembut dan keras. Jadi gabungan cara pertama dan cara kedua. Inilah Guru Gotama, bagaimana cara kami menjinakkan kuda-kuda. Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha tanya lagi kepada Casey. Casey, kalau seandainya 3 cara ini sudah digunakan, tapi kudanya itu masih belum disiplin, masih belum jinak, apa yang kalian lakukan dengan kuda tersebut? Guru Gotama, kalau seandainya 3 cara ini sudah kami lakukan dan kudanya itu masih liar, masih belum disiplin, masih belum jinak, maka kami akan menyembelihnya agar tidak membuat malu guru kami dan kelompok kami. Ya, agar tidak membuat malu guru kami dan kelompok kami. Bapak Ibu sekalian, jadi orang tuh dari zaman dulu sampai sekarang menjaga reputasinya. Kenapa? Kok harus menjaga reputasi? Karena reputasi itu meningkatkan nilai seseorang. Ya kan? Kalau kita punya skill, punya kemampuan, punya keterampilan, mengajukan lamaran kerja, ketika diwawancara, mengajukan gaji berani enggak? Hah? Apa yang membuat kita naik? Hah? Skill kita. Ada penilaian di sana. Reputasi kita, ada penilaian di sana. Ya, makanya dari zaman dulu sampai sekarang orang itu menjaga reputasi. Karena reputasi itu meningkatkan nilai dia. Kalau ibu-ibu jualan kue, kuenya sudah laris, kuenya sudah terkenal enak, reputasinya harus dijaga. Jangan karena mentang-mentang udah laris, bahannya mulai dikurangin. Rasanya nanti pasti berubah. Ketika rasanya berubah, omset penjualan pun pasti berkurang. Ya, jadi ini, kalau kuda itu belum juga jinak, maka Casey akan menyembelih kuda tersebut. Bapak Ibu sekalian, sekarang giliran Casey bertanya kepada Sang Buddha. Guru Gotama juga adalah seorang guru yang memiliki banyak murid. Bagaimanakah cara Guru Gotama mendisiplinkan murid-muridnya? Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha memberikan jawaban persis seperti jawaban Casey. Casey, cara kami mendisiplinkan murid-murid itu ada beberapa cara. Ada cara lembut, ada cara keras, ada cara lembut, dan ada cara keras. Gabungan dari kedua cara sebelumnya. Apa maksudnya?
Cara lembut, cara keras, gabungan dari kedua cara itu. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan cara lembut adalah mengajarkan murid-murid agar menjadi disiplin dalam sesuatu yang baik-baik. Ini perbuatan baik melalui pikiran. Ini perbuatan baik melalui ucapan. Ini perbuatan baik melalui badan jasmani. Ini buah dari perbuatan baik melalui pikiran. Ini buah dari perbuatan baik melalui badan jasmani. Ini buah dari perbuatan baik melalui ucapan. Ini alam manusia. Ini alam dewa, alam surga. Inilah yang dimaksud dengan cara lembut. Cara lembut ini, Bapak Ibu sekalian, diberikan untuk murid-murid yang memang memiliki karakter penurut. Jadi kita tinggal mendorong, memberi motivasi agar mereka terus melakukan sesuatu yang baik. Bapak Ibu sebagai perumah tangga, punya putra, punya putri. Kalau anak-anaknya itu sudah penurut, tinggal dimotivasi aja meneruskan hal-hal baik yang kerap kali dia lakukan. Ya, dimotivasi aja. Dek, makan ya, biar kamu sehat, cerdas, kuat. Ya kan? Nggak perlu dipaksa-paksa. Nggak perlu ditakut-takutin. Kenapa? Karena memang dasarnya karakternya itu penurut. Cara keras yang kedua. Ya. Ini diajarkan sesuatu, diberitahu sesuatu, tindakan yang negatif dan akibatnya. Ini perbuatan jahat melalui pikiran. Ini perbuatan jahat melalui ucapan. Ini perbuatan jahat melalui badan jasmani. Ini akibat dari perbuatan jahat melalui pikiran. Ini akibat perbuatan jahat melalui ucapan. Ini akibat dari perbuatan jahat melalui badan jasmani. Ini alam neraka, ini alam peta, ini alam binatang, ini alam asura. Jadi dikasih tahu perbuatan-perbuatan negatif dan akibatnya. Bapak Ibu sekalian, pengajaran seperti ini diberikan untuk murid-murid yang rada bandel. Ya, kan Bapak Ibu punya anak. Anaknya disuapin nggak mau makan. Pasti kan ditakut-takutin, ya kan? Ayo makan, nanti diomelin papa loh. Masih mending, kadang-kadang ada umat itu di belakang wihara, kalau anaknya gak mau makan, ayo makan, nanti diomelin bante loh. Apa hubungannya sama saya? Ada yang kayak begitu. Jadi kalau anaknya bandel tuh ditakut-takutin, nanti diomelin bante loh. Seolah-olah bante itu lebih serem dari monster. Memang demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau buat mereka yang agak bandel, kan perlu strategi, ditakut-takutin biar nurut. Kita pernah kecil ya, pernah main sampai lupa waktu kan? Kenapa? Karena zaman kita kecil belum ada gadget. Ya kan? Nggak ada zaman kita kecil mainnya di dalam rumah. Semua pasti kita main tuh di luar rumah. Main petak umpet, main engklek, main gobak sodor, ya kan? Semuanya permainan di rumah. Kadang-kadang karena saking asiknya main, maghrib pun kita masih main di luar. Orang tua kita sudah panggil, ayo masuk, udah maghrib, mandi, makan. Tapi kita nggak denger kan? Kenapa? Karena masih asik main. Orang tua kita keluarin jurus.
Maghrib masih main, nanti diculik kolong wewe. Masuk rumah nggak kita? Hah? Masuk rumah nggak? Masih berani nggak main di luar? Enggak. Ya, buat mereka-mereka yang agak bandel, ini strateginya seperti ini mengajarnya. Ditakut-takutin sedikit. Ya, ini yang disebut dengan cara yang keras. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, gabungan kedua cara ini itu diberikan buat murid-murid yang karakternya itu skeptis, peragu. Biar apa? Mereka memilih sendiri mana yang mau mereka lakukan. Kalau mereka cerdas, tentu mereka akan memilih cara yang pertama. Ya, ini bagaimana cara Sang Buddha mendisiplinkan murid-murid. Kesi nanya lagi, seperti pertanyaan Sang Buddha yang berikutnya kepadanya. Guru Gotama, kalau seandainya 3 cara ini sudah Guru Gotama lakukan dan murid-murid Guru Gotama itu belum juga nurut, belum juga disiplin, adakah cara lain? Bapak Ibu sekalian, persis seperti jawaban Kesi, Sang Buddha pun menjawab demikian. Kesi, kalau seandainya 3 cara ini sudah dilakukan, murid-murid itu belum juga disiplin, maka kami akan membunuhnya. Membunuh dalam konteks agama Arya. Bukan, jangan langsung berpikir disembelih Bante, bukan. Ditembak Bante, bukan. Dipenggal Bante, bukan. Membunuh di sini konteksnya adalah dijatuhi hukuman Brahmana Danda. Apa itu? Hukuman Brahmana Danda, Bapak Ibu sekalian, adalah seseorang yang dijatuhi hukuman ini, sanksinya tidak diajak bicara dan tidak diajari apapun. Ya, dicuekin. Hukuman ini pernah dijatuhkan di zaman Sang Buddha. Kepada siapa? Kepada Biku Cana. Tahu ya, Cana itu siapa? Sebelum jadi biku, ketika Pangeran Siddhartha di istana, Cana ini adalah kusir beliau. Cana ini yang mendampingi ketika Pangeran Siddhartha keluar dari istana melihat 4 peristiwa dan menceritakan satu persatu peristiwa yang dilihat itu apa-apa-apa. Cana ini juga yang mendampingi ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, menyeberangi sungai Anoma, memotong rambut, menjalani kehidupan sebagai pertapa. Setelah Pangeran Siddhartha, Petapa Gotama mencapai kebudaan, beliau kembali ke Kapilawatu, Cana pun kemudian hari menjadi biku. Tapi meskipun sudah jadi biku, Cana ini ego personalnya tinggi. Kalau diajarin oleh biku lain, saya kusir Pangeran Siddhartha. Kalau ditegur biku lain, saya kusir Pangeran Siddhartha. Ya, itu yang dia lakukan. Ya sebenarnya bukan cuma zaman dulu. Zaman sekarang juga banyak umat itu menjual nama biku. Kalau dikasih tahu apa-apa jadi susah. Ya kan? Ya. Iya loh, jangan bilang enggak. Saya tahu, karena saya ngalamin juga. Sebenarnya kalau Bapak Ibu itu ngaku kenal biku, harusnya Bapak Ibu tuh lebih baik dari umat yang nggak kenal biku. Ya kan? Bukan malah lebih jahat. Banyak umat itu kenal biku, tapi kelakuannya lebih jahat daripada umat yang nggak kenal biku. Banyak.
lebih keras kepala, lebih merugul, lebih banyak konspirasi di otaknya, buat ngakalin biku lain, buat ngakalin umat lain. Aduh, ampun, saya ngelihat umat Buddha kayak begitu. Malu ya kan? Ya, malu. Ya, makanya kalau Bapak Ibu sudah kenal biku, harusnya lebih rendah hati, lebih mudah diatur, lebih mudah dinasehati, lebih baik lagi. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Channa. Dilaporkan kepada Sang Buddha. Sang Buddha menegur Channa, sekali nggak didengar, 2 kali nggak didengar, 3 kali nggak didengar. Karena Sang Buddha tahu Channa ini akan sadar kalau beliau sudah parinibbana. Makanya ketika Sang Buddha mendekati parinibbana, Bante Ananda itu bertanya kepada Sang Buddha, Bante, biku Channa itu kan begini-begini, hukuman apa yang layak Sangga jatuhkan untuk biku Channa ini? Sang Buddha merekomendasi bahwa biku Channa ini layak dijatuhi hukuman Brahmana Danda. Maka setelah Sang Buddha parinibbana, Bante Ananda mendatangi biku Channa. Channa, sesuai rekomendasi dari Sang Buddha, Sangga menjatuhkan hukuman Brahmana Danda kepadamu. Begitu Bante Ananda menyampaikan ini, biku Channa pingsan. Siuman, pingsan lagi. Siuman lagi, pingsan lagi. Sampai 3 kali. Di pingsannya yang ketiga dan di siumannya yang ketiga, biku Channa mulai mawas diri. Ternyata selama ini saya salah. Dia kemudian berusaha memperbaiki diri, bermeditasi, hingga akhirnya biku Channa pun mencapai tingkat kesucian arahat. Dengan demikian, hukuman Brahmana Dandanya pun berakhir. Ya, ini yang dimaksud membunuh dalam agama Arya. Tidak diajak bicara, tidak diajari apapun. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah mendengar penjelasan ini, Kesi mengucapkan ungkapan-ungkapan ketakjubannya terhadap Dhamma. Abhikantang, abhikantang. Ya, sering diterjemahkan luar biasa, luar biasa. Atau di terjemahan yang baru, menakjubkan, menakjubkan. Seperti orang yang membalikan apa yang selama ini telungkup. Kalau kita lihat mangkok itu telungkup, kita nggak tahu ada apa di balik mangkok itu. Ya kan? Setelah mangkok itu dibalikan, kita jadi tahu, jadi terang. Jadi selama ini Kesi itu gelap terhadap Dhamma. Dia jadi terang sekarang terhadap Dhamma, jadi tahu terhadap Dhamma. Seperti orang yang menyalahkan pelita di dalam gelap, sehingga mereka yang punya mata bisa melihat. Ya kan, kalau kita di dalam ruangan ini jam 9 malam, listriknya padam, gelap gulita, kita nggak tahu siapa duduk di mana, di mana jendela, di mana pintu, di mana Buddha Rupang, di mana kursi ceramah. Ya, tapi ketika ada yang menyalahkan pelita, kita jadi tahu, bisa melihat. Kesi selama ini buta dengan ajaran Sang Buddha, sekarang dia melihat Dhamma. Seperti orang yang menunjukkan jalan yang benar kepada mereka yang selama ini tersesat. Kalau kita lama muter-muter nyari jalan, belum juga sampai-sampai. Tahu-tahu ada orang nunjukin jalan, kita bisa langsung sampai pada tujuan. Kan kita menghemat waktu, bisa lebih cepat. Mulai hari ini saya menyatakan diri berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha. Makanya tadi di awal itu diperhatikan, Guru Gotama. Kalau kita membaca suta-suta Bapak Ibu sekalian, kita tuh tahu
ini orang yang datang kepada Sang Buddha sudah umat Buddha atau belum. Biasanya kalau memang mereka latar belakangnya bukan umat Buddha, mereka tuh pasti menyebutnya dengan istilah Guru Gotama. Tapi setelah mereka jadi umat Buddha, mereka menyebut dengan istilah Bhagawa. Ya, nanti bisa dibuka. Jadi sini punya Tipitaka nggak? Ya pokoknya download aja di aplikasi lah. Di handphone udah bisa kok diisi daripada isinya handphone game melulu. Mendingan di download aja aplikasi Sutta itu ada kok. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di zaman dulu kita tahu orang-orang itu menyatakan diri berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha karena mereka sudah memahami Dhamma. Ini tantangan buat kita. Seberapa jauh pemahaman Dhamma kita sebagai umat Buddha yang sudah menyatakan diri berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha. Mungkin dari kecil, mungkin dari remaja, mungkin setelah dewasa, atau mungkin saat ini. Ini motivasi, dorongan buat kita untuk lebih banyak lagi belajar Dhamma. Ya, jadi jangan sampai nanti siapa gurunya Pangeran Siddhartha? Pas Bante, telepon ke rumah dulu dah. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemajuan, keberhasilan, kesuksesan seorang murid tidak sepenuhnya bergantung pada gurunya. Tapi bagaimana sikap, sifat, karakter si murid juga memberi pengaruh pada kemajuan, keberhasilan, kesuksesannya. Di dalam Ugatitanya Sutta, Sang Buddha mengklasifikasi karakter sifat seseorang itu menjadi 4. Ingat ya, Anggutara Nikaya kelompok 4, maka poinnya ada 4. Apa klasifikasinya? 1, ada orang yang memiliki kemampuan mampu menangkap dengan cepat. 2, ada orang yang memiliki kemampuan mampu menangkap dengan tepat. 3, ada orang yang memiliki kemampuan bisa diarahkan, bisa dituntun, bisa dididik. 4, ada orang yang sulit untuk diarahkan, sulit untuk dididik. Contoh, 1, orang yang mampu menangkap dengan cepat. Ini disebut Ugatitanya Pugala. Contohnya di zaman Sang Buddha adalah Upatissa dan Kolita. Siapa Upatissa dan Kolita itu? Nah, Bante Sariputta dan Bante Moggallana setelah dia menjadi murid Sang Buddha. Upatissa ini Bapak Ibu sekalian berasal dari desa Nalaka yang di kemudian hari menjadi Universitas Nalanda. Ya, makanya kalau kita berziarah ke India, ini sudah dibuka lagi ya. Udah ada yang daftar? Hah? Ya, mulai bulan depan sudah banyak yang berangkat kan? Rombongan-rombongan ke India. Makanya kalau kita ziarah ke India, kita di Universitas Nalanda, reruntuhannya itu kan di situ ada sebuah stupa besar reruntuhannya yang disebut dengan Stupa Sariputra. Kenapa? Karena beliau berasal dari desa Nalaka. Upatissa dan Kolita ini anak orang kaya. Karena mereka anak orang kaya, sehari-hari mereka menikmati fasilitas dari orang tuanya. Makan enak, nyanyian, hiburan, tontonan, tarian. Itu yang dilakukan setiap hari. Karena begitu-begitu terus, akhirnya mereka pun jenuh. Wah,
gini-gini aja nggak ada kemajuan batin. Gimana kalau kita pergi menjalani kehidupan sebagai pertapa? Maka mereka pun meninggalkan rumah orang tuanya, mulai memasuki kehidupan sebagai pertapa. Di masa awal hidup sebagai pertapa, Bapak Ibu sekalian, Upatissa dan Kolita ini berguru kepada Sanjaya, salah satu dari 6 guru sesat yang hidup sejaman dengan Sang Buddha. Sanjaya itu terkenal sebagai guru yang memiliki pandangan geliat belut atau pandangan berbelit-belit. Di Sutta dijelaskan, di Samanya Palasutta, Sanjaya itu kalau ditanya buah mangga, dia akan menerangkan buah sukun. Kalau ditanya buah sukun, dia akan menerangkan buah mangga. Bahasa orang sekarang, jaka sembung bawa golok. Terusin sendiri ya. Itu umumnya memang demikian. Gambaran 6 guru yang lain itu selalu demikian, di Sutta-sutta itu digambarkan. Jadi kalau ditanya apapun mereka akan seperti itu. Sekian lama Upatissa Kolita berguru kepada Sanjaya. Tidak ada kemajuan. Akhirnya mereka meninggalkan Sanjaya dan mulai mengembara berdua. Sekian lama mengembara berdua, akhirnya mereka memutuskan kita berpisah. Dengan catatan, siapa yang lebih dulu bertemu dengan guru yang tepat harus saling memberitahu. Ya, karena kalau dua-duaan menjadi lama. Ya, mereka berpencar, satu pilih jalan ke sana, satu pilih jalan ke sini. Dalam pengembaraannya, Upatissa ketemu dengan Bante Asaji, salah satu dari Pancawagya Bhikkhu. Bante Asaji sedang pindah patah, Upatissa memperhatikan. Setelah dia melihat Bante Asaji selesai makan, Upatissa pun kemudian mendekat. Bante, saya ini sudah sering ketemu pertapa, tapi tidak ada yang seperti Bante. Bante begitu agung, Bante begitu wibawa, Bante begitu mempesona. Sudah arahat kok, ya kan? Siapakah guru Bante? Ajaran apakah yang diajarkan oleh guru Bante? Bapak Ibu sekalian, Bante Asaji menjawab siapa gurunya. Ketika di pertanyaan kedua, beliau menjawab demikian. Aku belum lama menjadi murid. Hanya sedikit ajaran yang ku ketahui. Bila kau mau, aku akan menyampaikannya untukmu. Ya meskipun sedikit, kalau memberi manfaat kan tidak menjadi soal. Ya. Lalu Bante Asaji pun mengucapkan sebuah gata untuk Upatissa. Ye dhamma hetu pabawa tesang hetung tata gato aha. Te sanca yonirodo ewang wadi mahasamanu. Segala sesuatu muncul karena adanya sebab. Demikian pula lenyapnya. Inilah ajaran pertapa agung. Apa yang terjadi dengan Upatissa? Gata yang diucapkan oleh Bante Asaji itu membuat Upatissa mengerti. Ia memperoleh mata dhamma, menjadi seorang sotapana. Ya, kemudian dia bertanya, di mana Sang Buddha berada sekarang? Bante Asaji memberitahu di mana Sang Buddha berada. Lalu Upatissa pun pamit dari Bante Asaji, mundur jalannya. Sampai Bante Asaji tidak terlihat lagi, baru ia membalikan badan. Itu cara penghormatan seorang murid kepada seorang guru di masa lalu. Dia kemudian mencari di mana Kolita. Dan ketika dia ketemu dengan Kolita, Upatissa mengulang lagi gata yang didengar dari Bante Asaji untuk Kolita. Apa tadi gatanya? Hah? Saya ulang sekali lagi ya. Syukur-syukur ada yang bisa jadi sotapana. Saya tuh sedih loh.
Umat Buddha didoain jadi Sotapanna malah ngetawain. Iya, bukannya sadu. Iya, di mana-mana saya cerita ini ceramah begini diketawain melulu. Kalau ada yang mendoakan baik kan kita harusnya sadu, bukan malah ketawa. Ya coba Bapak Ibu doain saya jadi Sotapanna, saya pasti sadu. Ya, ini bikunya yang ngedoain umatnya biar cepat jadi Sotapanna malah ketawa. Nggak pengen emang. Masih pengen jatuh ke 4 alam apa ya? Ya. Ye dhamma hetu pabawa tesang hetung tata gato aha tesanca yonirodo ewang wadi mahasamano. Apa yang terjadi dengan Upatissa? Apa yang terjadi dengan Kolita? Kolita pun mencapai Sotapanna. Mereka berdua kemudian menghadap Sang Buddha, ditasbis menjadi biku. Bante Moggallana seminggu setelah jadi biku mencapai arahat. Bante Sariputta 2 minggu setelah jadi biku mencapai arahat. Ini contoh dari orang yang mampu menangkap dengan cepat. Jam berapa ini? Kurang 20 ya? Kurang 20 bener ya. Soalnya jamnya kecil itu. Mata saya udah rada buram juga. Ya. Gata tadi itu Bapak Ibu sekalian sebenarnya populer di Nusantara. Ketika Buddhisme jaya, ya, ketika Buddhisme menjadi agama di Nusantara, gata itu banyak dibuat oleh masyarakat Buddhis di Nusantara. Di Kalimantan Barat ditemukan tebing batu bergambar stupa. Ada tulisan Ye Dhamma Hetu Pabawa ini. Di Bali ditemukan tablet-tablet kecil yang isinya adalah tulisan ini, cuma dalam bahasa Sanskerta. Ya. Di Kerawang, di Batu Jaya juga banyak ditemukan tablet-tablet ini. Isinya tulisan Ye Dhamma Hetu Pabawa. Bahkan kalau yang di Kerawang, tidak cuma di lempeng tanah liat ditulisnya, tapi juga di lempeng emas. Lebarnya 2 cm, ininya panjangnya 25 sentian. Di lempeng emas itu. Jadi tertulis itu. Yang secara istilah arkeologi itu disebut Yete Mantra. Yete Mantra itu sama dengan Ye Dhamma Hetu Pabawa. Ya, ini sudah populer sebenarnya. Cuma kita ini terlalu luar negeri minded sih. Padahal dulu agama Buddha tuh agama yang diyakini oleh masyarakat Nusantara. Sekarang apa-apa kan kita semuanya impor. Ya kan? Dari mana? Thailand, Myanmar. Ya kan? Ya. Ya enggak? Nggak mau pada ngaku, udah jelas-jelas juga. Ya kan? Iya. Padahal Nusantara itu dulu pusatnya agama Buddha. Sampai-sampai biksu-biksu dari Tiongkok itu ke Nusantara dulu, baru ke India belajar Dhamma. Kita nggak pernah tahu itu dan kita tidak pernah mau peduli. Kita sekarang terima apa yang dari luar negeri yang belum tentu cocok dengan budaya Nusantara. Ya kan? Bangsa kita punya budaya nggak? Punya nggak? Punya. Ya, makanya sebenarnya kalau saya lihat penjajahan budaya itu bukan cuma terjadi di saudara kita umat Islam. Di umat Buddha juga terjadi penjajahan budaya. Setuju nggak? Hah? Ya, itu banyak terjadi ini. Coba pikirin lagi dah. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua mampu menangkap dengan tepat.
Wipa Citanyu Pugala. Contohnya di zaman Sang Buddha adalah Pancawagya Bhikkhu itu. Sekarang kita bandingkan khotbah tadi yang disampaikan Bante Asaji untuk Upatissa dengan khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Pancawagya Bhikkhu, panjang mana? Apa khotbah pertama Sang Buddha kepada Pancawagya Bhikkhu? Dhammacakkappawatthana Sutta. Ya, apa isinya? Ya, 4 kebenaran mulia. Tapi sebelum menguraikan 4 kebenaran mulia, Sang Buddha itu brainwash Pancawagya loh. Mencuci otak Pancawagya. Makanya di tahap-tahap awal kita baca Dhammacakkappawatthana Sutta. Di situ kan disebutkan 2 hal ekstrim harus dihindari oleh mereka yang telah menempuh kehidupan sebagai pertapa. Apa? 1, memuaskan nafsu. 2, menyiksa diri. Apa yang jadi penyebab 5 pertapa itu meninggalkan pertapa Gotama setelah pertapa Gotama menerima bubur susu jadi sujata? Karena mereka melihat pertapa Gotama telah gagal karena makan bubur susu dari sujata. Kenapa? Konsep mereka, pandangan mereka, jadi pertapa tuh harus menyiksa diri. Makanya ketika ketemu dengan Pancawagya Bhikkhu, 2 hal ekstrim harus dihindari oleh mereka yang telah menempuh kehidupan sebagai pertapa. 1, memuaskan nafsu. 2, menyiksa diri. Dicuci dulu otaknya. Jadi 2 hal itu pandangan yang salah, pandangan yang keliru. Ada para bhikkhu jalan tengah yang telah sempurna diselami oleh Tathagata. Ya, baru setelah itu Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Makanya hal pertama dari jalan mulia berunsur 8 itu kita harus punya pandangan benar. Setelah pandangan benar kita miliki, 7 faktor lainnya akan kita miliki. Ya, sebelum pandangan benar itu muncul, kita tidak akan pernah bisa memiliki jalan mulia berunsur 8, 7 lainnya. Ya, makanya ini salah satu tujuan kita belajar Dhamma itu adalah bagaimana kita berjuang agar punya pandangan benar yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, jadi lebih panjang Dhammacakkappawatthana Sutta. Ada kan di situ apa yang tadi saya sampaikan? Halaman berapa? Halaman belakang, kamu jangan cari di tengah-tengah. Khotbah sutta itu ada di halaman belakang. Ya. Nah, sekali Dhammacakkappawatthana Sutta disampaikan, baru 1 yang mengerti kondanya. Diulang sekali lagi, Badiyawapa. Diulang sekali lagi, Mahanama Asaji. Jadi 3 kali mengulang, baru 5-5-nya mengerti mencapai Sotapanna. Di khotbah kedua, Pancawagya Bhikkhu ini baru mencapai tingkat kesucian arahat. Khotbah kedua adalah Anatalakkhana Sutta. Ya, ini contoh orang yang mampu menangkap dengan tepat. Yang ketiga, orang yang bisa diarahkan, dituntun. Ini mungkin seperti kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi masih punya kemauan untuk belajar Dhamma. Masih punya semangat untuk ke wihara belajar Dhamma. Mungkin juga punya semangat untuk ikut kursus-kursus Dhamma. Tapi belum mencapai tingkat kesucian apapun. Ya, kalau kita hitung ya, setelah masa COVID, wihara mulai dibuka lagi. Kita mulai datang lagi ke wihara. Kalau dihitung-hitung dari bulan Januari, sekarang sudah bulan September. 1 bulan kita hitung ada 4 minggu. Ya, jadi taruhlah dihitung sampai bulan ke-8 kemarin. Ya, 4 kali 8, ya sudah 32 minggu. Ya, perhatikan minimal sudah ada 32 kali ceramah yang Bapak Ibu simak
Ada yang sudah sotapana? Ya kan? Tapi meskipun kita belum mencapai apapun, kita masih mau belajar. Bandingkan dengan yang keempat. Mereka ini susah diarahkan, susah dibimbing, susah dituntun. Kadang-kadang mereka datang ke wihara. Ketika bikunya ceramah, ketika romonya ceramah, ketika dharma dutanya ceramah, kasak kusuk, masa Bante. Bisa-bisaan Bante itu mah. Ada umat yang kayak begitu. Ya, ada umat yang kayak begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau yang tipenya seperti ini sulit. Kenapa? Karena memang harus kita akui ya, umat Buddha yang ke wihara itu belum tentu mau belajar dhamma. Kadang mereka tuh sekedar pengen ketemu teman, kadang mereka tuh sekedar pengen reuni, kadang mereka tuh cuma sekedar ngisi absen biar nanti kalau wihara ulang tahun bisa dapat giveaway dari pengurus. Ada yang kayak begitu. Ya, ada. Kenapa? Saya pernah ceramah, itu umat yang duduk di belakang, bukan yang di sini tapi di satu wihara lain. Ngomong begitu, masa Bante, bisa-bisaan Bante itu mah katanya. Untung saya nggak dengar, tapi ada umat yang nyampein ke saya, itu Bante ceramah katanya, dia malah kasak kusuk, bisa-bisaan Bante katanya. Kalau saya langsung dengar, saya getok. Orang ceramah pakai konsep kok ya kan, ceramah pakai rujukan kok dibilang bisa-bisaan Bante. Ya, ini Bapak Ibu sekalian susah. Ya makanya disebut pada parana pugala. Nah, ini tuh ada ilustrasinya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat lukisan gambar teratai sudah mekar di atas permukaan air. Pernah lihat? Ya, ini karakter orang pertama, mampu menangkap dengan cepat. Yang kedua, bunga teratai masih kuncup, tapi kelopaknya sudah besar dan sudah ada di atas permukaan air. Ini karakter orang ketiga, mampu menangkap dengan tepat. Yang kedua, karakter orang kedua, mampu menangkap dengan tepat. Nah, yang ketiga, kelopak teratainya sudah ada di tengah-tengah permukaan air. Ya, ini mampu dididik, mampu diarahkan, mampu dituntun. Nah, yang keempat, tunas teratainya baru muncul di atas lumpur, sudah dimakan ikan, sudah dimakan kura-kura. Jadi tidak bisa muncul. Makanya kunci keberhasilan kita sebagai murid itu bukan cuma di tangan guru, tapi bagaimana kemauan kita, bagaimana kerja keras kita, bagaimana upaya kita dalam belajar, itu juga menentukan keberhasilan kita sebagai murid. Ya, jadi jangan apa-apa nyalain gurunya. Kita juga harus bercermin. Sekuat apa, sekeras apa upaya yang kita kerahkan dalam belajar. Ya, karena itu akan menentukan juga keberhasilan kita dalam mencapai keberhasilan sebagai murid, dalam mencapai kesuksesan sebagai seorang yang dididik. Ya, makanya gunakan selalu kesempatan untuk belajar dhamma ini dengan sebaik-baiknya. Kalena dhamma sawanang eta manggala mutamang. Mendengarkan dhamma di waktu yang tepat itu adalah berkah termulia. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantus kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.